Wahai anakku, masuklah ke dalam kota itu jangan dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Karena kamu akan pergi ke sebuah negeri yang asing. Kalian pergi ramai-ramai, jangan masuk dari satu pintu, tapi masuk dari pintu yang berbeda-beda. Kita nggak tahu bahayanya ada di mana. Kami kisahkan juga begini ya. Banyak realita dalam Al-Quran yang terjadi hari ini. Ketika kita baca dalam Al-Quran, itu ternyata dari kisah-kisah Al-Quran itu nyata loh. Itu adalah kaidah kehidupan. Makanya itu penting kisah Al-Quran loh. Al-Quran banyak kisah. Kisah itu kan kaidah hidup. Daripada sebuah kisah itu kaidah kehidupan loh. Saya ingat itu pada sebelum saya pergi ke Mesir, sekitar tahun 98, ada kisah, bukan kisah, kejadian yang bisa kita cari sampai hari ini di Google. Itu Egypt Air, pesawat Mesir Egypt Air yang pulang dari Amerika menuju Kairo, itu di tengah laut ditembak oleh rudal sehingga hancur lebur. Sampai hari ini nggak ketahuan siapa yang nembaknya. Sampai kasusnya ditutup, nggak ketahuan siapa. Di dalam pesawat itu siapa? Nah, kalau ditembak kita harus tanya, dalam pesawat itu siapa? Itu di tengah benua, di tengah apa namanya? Di tengah laut loh. Antara Amerika dengan Afrika, itu benua apa itu? Benua Atlantik ya. Itu perjalanan yang jauh mengitari laut, lama sekali. Di tengah laut itu ditembak. Siapa di dalamnya? Di dalamnya adalah perwira-perwira militer Mesir dikirim khusus oleh Husni Mubarak untuk belajar artileri dan perangkat perang paling canggih di Amerika. Lulus mereka di situ, dibawa pulang dengan satu pesawat Egypt Air. Sebuah pesawat mandum perwira yang tertapak di dalam. Ya, padahal itu perwira yang akan diandalkan loh untuk militer Mesir. Karena sampai hari ini kita tahu Timur Tengah militer yang kuat itu Mesir. Husni Mubarak sudah dibawa pulang dalam satu pesawat, ditembak jatuh. Sampai hari ini nggak ketahuan siapa. Kasusnya ditutup, nggak ketahuan siapa. Kita kalau kita baca dalam Al-Quran itu ada kisah kisah Nabi Yakub menyuruh siapa? Menyuruh saudara-saudara Nabi Yusuf yang akan mencari Nabi Yusuf. Ini kan mereka mau cari Nabi Yusuf ya. Nabi Yakub suruh, ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabil mutafarriqah. Wahai anakku, masuklah ke dalam kota itu jangan dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Karena kamu akan pergi ke sebuah negeri yang asing. Kalian pergi ramai-ramai, jangan masuk dari satu pintu, tapi masuk dari pintu yang berbeda-beda. Kita nggak tahu bahayanya ada di mana. Bahaya nggak tahu ada di mana. Ada di mana. Kalau kamu pergi jangan masuk lewat satu pintu kota itu. Masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Kita dapat hikmahnya. Dalam kondisi yang serba tidak pasti, BM3 adanya, hanya M3, tersebut berbeda-beda. Kita akan dapatkan relate sekali loh. Dalam Al-Quran, kisah-kisah kehidupan itu, kisah-kisah masa lalu itu bukan masa lalu saja, tapi sebenarnya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka apa yang ingin kami sampaikan saudaraku yang dimuliakan Allah, begitulah kita hidup dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini kita butuhkan loh bagi kehidupan kita sekarang. Jangan baca hanya sekedar untuk kita baca tajwid memperbenar lafaz saja, tapi kita nggak mau membaca maknanya. Ketika kita membaca maknanya walaupun terjemahan saja, tadabburi, coba lihat dengan kita apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ. Sehingga Al-Quran itu terasa kita butuhkan dalam kehidupan kita.